Di 2 video sebelum ini, gue ngomongin konsep baby steps yang dipopulerkan atau dicetuskan oleh Dave Ramsey. Tapi, apakah emang kita harus mentingin dana darurat dulu? Gimana kalau misalkan kita investasi dulu? Karena kan kalau investasi, kita dapat bunga, terus bunganya bisa masuk ke dana darurat. Ya nggak salah juga sih. Tapi, kalau menurut gue pribadi, konsep dana darurat ini perlu diutamakan dulu agar kita tahu pentingnya dari safety net. Kenapa kita perlu banget safety net atau jaring keselamatan ini? Karena seperti yang udah gue bilang juga di video sebelumnya, hidup ini tidak pasti. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Seperti misalnya pas Krismon 98 atau krisis ekonomi di tahun 2008. Siapa yang bisa ngira kalau misalkan ada krisis, ya kan? Siapa yang bisa ngira kalau misalkan di Amerika Serikat sana tiba-tiba terjadi sebuah bubble yang pecah, housing bubble yang terjadi dan pecah. Nggak ada yang bisa ngira. Siapa tahu nanti akan terjadi lagi, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti, untuk menghadapi setiap ketidakpastian itu, maka keberadaan dana darurat menjadi sangat penting. Itulah maka kenapa gue setuju juga sama kata Dave Ramsey kalau kita perlu memfokuskan diri ke dana darurat dulu sebelum investasi. Tapi di sisi lain, kalau emang teman-teman gatel pengen naruh duitnya ke investasi, ya boleh juga, nggak masalah. Tapi ya harus tetap pentingin dana darurat. Jadi misalkan alokasinya nih punya dana 3 juta, ya 50% buat dana darurat, 50% buat investasi. Toh enak juga loh kalau misalkan kita punya darurat, apalagi bentuknya cash. Ketika misalkan market sedang turun, terus teman-teman suka investasi di saham, ya itulah saatnya masuk. Walaupun jangan langsung dengerin dan anggap ini sebagai advice investasi ya, ini misalkan aja. Jadi teman-teman udah siap untuk masuk ketika teman-teman punya cash. Itu sebagai umpama tambahan aja. Tapi ya balik lagi, seperti yang gue bilang, pentingnya dana darurat adalah untuk punya safety net, punya jaring keselamatan. Dan selain itu, punya dana darurat juga melatih diri kita untuk lebih mengendalikan diri dalam menggunakan uang kita. Ya emang sih, kalau kata beberapa pengusaha atau beberapa orang sukses lainnya, ya cara terbaik untuk punya banyak uang ya adalah dengan menambah pundi-pundi uang, betul. Tapi kita bisa bilang itu sebenarnya minoritas. Kalau kita ngomongin mayoritas, ya penghasilannya tidak sebanyak itu, dan mungkin tidak sedikit dari kita juga hanya bekerja satu pekerjaan dan sudah punya banyak tanggungan. Yaudah, yang paling realistis adalah ya menghemat aja gitu. Dan fokus ke dana darurat. Oke, itu aja. Thank you.